malam itu di desa X terasa salah sejak awal, seperti ada bagian dari dunia yang dicabut diam-diam. Jangkrik yang biasanya jadi latar hidup pedesaan mendadak lenyap, putus total, tanpa transisi. Yang tersisa cuma sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi pekak, menekan gendang telinga sampai kepala terasa berdengung. Udara seperti berhenti bergerak, daun bambu tak berani bergesek, bahkan tanah pun seperti menahan napas, seolah ada sesuatu yang baru saja lewat, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sisi manusia. Pak Tarman pulang paling akhir dari pemakaman, penggali kubur tua yang tangannya sudah hafal tekstur tanah, dari yang gembur sampai yang keras seperti batu. Warga yang dikuburkan malam itu meninggal tidak wajar, dan kebetulan waktunya Jumat Kliwon, hari yang membuat orang desa bicara lebih pelan dari biasanya. Di perjalanan pulang, pikiran Pak Tarman digerogoti satu rasa ganjil, seperti ada prosedur yang tertinggal, sesuatu yang seharusnya ia pastikan, tapi ia lupa. Ia sempat membayangkan tali pocong yang belum dilepas, bayangan kecil yang memukul-mukul kesadarannya. Namun ia menepisnya dengan alasan yang paling manusiawi, capek, pegal, dan ingin cepat rebah. Jalan menuju gubuknya melewati pinggir kebun dan rumpun bambu. Makin jauh dari rumah warga, makin gelap, makin terasa terasing. Baru beberapa langkah dari makam, hidung Pak Tarman menangkap bau yang membuat perutnya menciut. Bukan bau mayat yang biasa ia kenal, bukan anyir, bukan busuk yang jelas, tapi bau langu, tanah basah yang bercampur kapur barus tua, seperti kain kafan yang lama disimpan di peti lembab. Bau itu anehnya tidak datang dan pergi, ia menempel, masuk ke rongga hidung, mengendap di belakang tenggorokan, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan sisa pemakaman. Jam dinding di rumahnya sudah lewat pukul 2 ketika suara itu datang, bukan ketukan biasa, tidak ada tok-tok yang ringan seperti tangan manusia. Yang terdengar adalah benturan tumpul, berat dan basah, duk-duk-duk, seakan sesuatu yang keras menghantam kayu, tapi ada lapisan lembek yang ikut menekan di tiap pukulannya. Pintu bambu gubuknya bergetar tipis. Pak Tarman menelan ludah karena ia tahu aturan tak tertulis di desa. Tidak ada yang bertamu jam segini, apalagi ke rumah penggali kubur yang tinggal sendiri, apalagi di malam setelah Jumat Kliwon. Ia tidak berani membuka, tidak juga berani bersuara. Tubuhnya bergerak pelan menuju bilik bambu, mengintip dari celah anyaman yang renggang. Di luar, gelap menelan halaman, namun ada sesuatu yang membuat gelap itu tampak memiliki isi. Ia tidak melihat kaki menapak tanah, tidak ada jejak langkah, tidak ada rumput yang terinjak. Yang terlihat hanya ujung kain putih, kotor di bagian bawah, melayang sesekali dan menyapu tanah seperti diseret angin yang tidak terasa. Pak Tarman ingin mundur, tapi kakinya seperti dipaku, napasnya tersangkut dan dadanya berat seperti tindihan, padahal ia berdiri, sadar, dan matanya terbuka lebar. Ketukan berhenti, sunyi kembali, lebih pekak dari sebelumnya. Pak Tarman menahan napas, lalu perlahan mengangkat pandangannya, mencoba melihat lebih tinggi melalui celah ventilasi kecil di atas pintu. Di sana, ia akhirnya menangkap wajahnya, bukan sekilas, tapi cukup jelas untuk menanam gambar itu di kepalanya seumur hidup. Wajah gosong, hitam kecoklatan seperti kayu terbakar, kapas yang menyumpal hidung sudah menghitam dan lembab, dan mata yang melotot, bukan marah, bukan sedih, tapi kosong, kosong yang terasa seperti menarik sesuatu dari dalam dada. Tatapan itu tidak meminta izin.
Ia seperti menuntut, seolah ada hutang yang harus dibayar malam itu juga. Tidak ada teriakan, tidak ada lari, yang ada hanya tubuh Pak Tarman yang ambruk seperti benang diputus dan gelap yang menutup semuanya. Pagi harinya warga menemukan dia demam tinggi, basah oleh keringat dingin, mengigau dengan suara serak yang tidak seperti suaranya. Saat beberapa orang mencoba menenangkannya, Pak Tarman sempat membuka mata, menatap kosong ke arah pintu, lalu menggumamkan satu kalimat peringatan, pendek, patah, tapi cukup untuk membuat satu ruangan ikut membeku. Kalau nanti ada yang ngetuk, jangan dibuka. Setelah itu, matanya terbalik, napasnya berat, dan kesadarannya hilang lagi. Meninggalkan warga dengan satu kepastian, ini belum selesai, ini baru mulai. Desa X bukan desa yang mudah dimasuki, apalagi ditinggalkan. Ia seperti cekungan sunyi yang terjepit di antara kebun bambu tua yang tumbuh rapat dan tinggi. Warga menyebutnya Pringgondani. Siang hari, bambu-bambu itu hanya terlihat rimbun, tapi malam mengubahnya menjadi dinding hitam yang menyerap suara. Jalan setapak desa sempit, rumah-rumah berdempetan, namun anehnya jarak terasa memanjang ketika matahari tenggelam. Jika seseorang berteriak di satu ujung gang, suaranya tidak akan sampai ke ujung lain, seolah bambu-bambu itu menelan teriakan dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Di tengah tata ruang yang menekan itulah Kang Asep tumbuh, pemuda desa yang dikenal rasional, keras kepala, dan jarang percaya cerita gaib. Baginya takut adalah produk pikiran, bukan ancaman nyata. Malam-malamnya dihabiskan di pos ronda, menjaga desa sambil bercanda, bermain domino, dan menyeruput kopi pahit. Ia sering jadi orang pertama yang menertawakan rumor, termasuk cerita Pak Tarman. Bagi Asep, demam tinggi dan halusinasi adalah penjelasan paling masuk akal. Justru karena itulah ia dipercaya warga, logis, berani, dan terlihat kebal terhadap ketakutan yang mulai menjalar pelan-pelan. Namun desa tidak pernah benar-benar sunyi dari bisik. Setelah kejadian Pak Tarman, obrolan warga berubah arah. Di warung kecil dekat perempatan, suara diturunkan setengah, kata-kata diganti dengan isyarat mata. Ada yang menyebut pesugihan gagal, ada pula yang berbisik tentang sumpah pocong lama yang dilanggar. Ketakutan tidak meledak, ia merembes. Warung tutup lebih cepat dari biasanya. Anak-anak ditarik masuk rumah saat maghrib, dan pintu-pintu yang dulu jarang dikunci kini dipalang dengan kayu tambahan, seolah satu lapis tidak lagi cukup. Pergantian waktu dari maghrib ke isya membawa suasana yang berbeda. Langit memerah lebih lama dari biasanya, seperti enggan benar-benar gelap. Azan terdengar sayup, nadanya terasa berat, menyentuh perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah isya, desa berubah wajah. Lampu-lampu dipadamkan lebih cepat, jendela ditutup rapat, dan orang-orang bergerak cepat dari satu rumah ke rumah lain, menunduk seakan takut tatapan malam menangkap wajah mereka. Ada perasaan bahwa malam ini bukan malam biasa, dan semua orang tahu, meski tak ada yang mengatakannya. Pos ronda menjadi satu-satunya titik terang yang tersisa. Lampu Petromax menggantung, cahayanya kuning pucat, bergoyang pelan tertiup angin kecil. Suara domino beradu masih terdengar, tapi tawa terasa dipaksakan. Kopi yang diseduh cepat mendingin, seolah udara menolak panas. Di tempat itulah Kang Asep duduk, merasa paling aman, paling siap. Pos ronda seperti benteng terakhir,
ruang publik yang belum disentuh ketakutan, setidaknya untuk sementara. Tanda-tanda aneh datang bukan dari manusia, tapi dari hewan. Anjing-anjing desa tidak menggonggong galak, mereka melolong panjang, lirih, bajul, seperti mengadu pada sesuatu yang tidak terlihat. Ayam berkokok di jam yang salah, tengah malam, lalu diam lagi. Kambing di kandang gelisah, menendang-nendang tanah. Seolah ada frekuensi yang berubah, getaran yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk yang hidup lebih dekat dengan naluri. Manusia mendengar, tapi belum mengerti. Malam itu, ketika Kang Asep sendirian di pos ronda, hawa dingin menyentuh tengkuknya. Bukan angin, bukan hembusan biasa, tapi seperti napas yang ditiupkan pelan dari jarak sangat dekat. Asep menoleh cepat, tidak melihat siapa-siapa. Ia tertawa kecil, mencoba meyakinkan diri, namun jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, logika yang selalu ia banggakan terasa goyah. Retak halus yang belum pecah, tapi cukup untuk membuatnya sadar ada sesuatu di desa ini yang tidak bisa dijelaskan dengan sekadar masuk akal. Gangguan itu tidak datang dengan suara terlebih dahulu, melainkan lewat bau. Warga di sisi timur desa mulai mengeluh, mencium aroma menyengat, seperti bangkai tikus yang dibiarkan membusuk di bawah terik, padahal malam sedang dingin. Bau itu tidak menetap di satu titik, ia berpindah-pindah, kadang di dapur, lalu di kamar, lalu hilang, muncul lagi di teras rumah tetangga. Tidak ada sumber yang bisa ditemukan, tidak ada bangkai, tidak ada jejak. Bau itu mengikuti arah angin yang tidak terasa, seolah ada sesuatu yang bergerak sambil membawa kematian di sekelilingnya. Beberapa malam setelahnya, suara khas mulai terdengar. Bukan langkah kaki manusia, bukan pula hewan. Gedebuk, srek, gedebuk, srek. Bunyi berat seperti tubuh menghantam tanah, lalu gesekan kain basah yang diseret perlahan di atas pasir dan tanah kering. Suara itu tidak lurus. Ia berputar, mengitari rumah, berhenti di sudut, lalu berpindah lagi. Warga yang mendengarnya menahan napas, menghitung detik, berharap suara itu menjauh. Namun seringkali ia kembali, lebih dekat, lebih jelas, seolah sedang mencari celah. Anak-anak menjadi yang paling pertama bereaksi. Tangisan pecah di tengah malam tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Mereka menunjuk ke arah jendela atau ventilasi atas, mata membesar, tubuh gemetar, menyebut ada sosok putih tinggi yang mengintip. Orang tua menyalakan lampu, membuka jendela, tidak melihat apapun selain gelap. Namun anak-anak itu bersikeras, menolak tidur, menutup mata sambil menangis, seolah apa yang mereka lihat lebih nyata daripada penjelasan orang dewasa. Suatu malam, Bu Warsih keluar rumah untuk mengambil air wudhu di sumur yang terletak di samping kebun. Lampu sentir kecil menerangi tanah becek di sekitarnya. Dari atas pohon kelapa, ia melihat sesuatu seperti kain putih jatuh perlahan. Awalnya ia mengira kain jemuran yang tersangkut, namun saat didekati, kain itu membentuk wajah. Bu Warsih membeku, tubuhnya kaku, mulut terbuka tanpa suara. Detik-detik itu terasa panjang, sampai akhirnya ia jatuh terduduk, gemetar, dengan mata yang masih terpaku ke arah sumur. Pak Ustadz desa mencoba mengambil alih keadaan. Ia mengumpulkan warga untuk doa bersama, membaca ayat-ayat perlindungan, bahkan mencoba memagar desa secara spiritual. Awalnya, suasana terasa tenang, seperti ada harapan. Namun, malam-malam berikutnya justru lebih buruk.
Gangguan menjadi lebih sering, suara lebih dekat, bau lebih menusuk. Seolah sesuatu merasa ditantang, marah karena keberadaannya disadari dan dilawan. Ketakutan yang tadinya samar, kini berubah menjadi kecemasan terbuka. Kang Asep dan tim ronda mulai melihatnya dari kejauhan. Di ujung gang gelap, berdiri sesuatu seperti pilar putih, tidak bergerak, tidak bernapas. Saat senter diarahkan, cahaya meredup, lalu mati. Jantung berdegup keras dalam gelap. Ketika senter menyala kembali, sosok itu sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah pergi, tidak ada jejak. Permainan antara ada dan tiada ini membuat pikiran Asep berputar, mencoba mencari penjelasan yang tidak pernah datang. Pagi harinya, warga menemukan tanda yang tidak bisa diabaikan. Jejak tanah kuburan yang basah dan lengket muncul di teras beberapa rumah. Polanya acak, namun jelas mengarah ke satu sisi desa. Tanah itu berbau sama seperti yang pertama kali tercium, langu dingin dan asing. Warga berdiri memandangi jejak-jejak itu tanpa berani menyentuhnya. Satu pertanyaan menggantung di udara, jika ini bukan kebetulan, lalu siapa yang sedang dipilih dan siapa yang akan didatangi berikutnya? Malam Selasa, Kliwon itu turun dengan cara yang kejam. Gerimis halus membuat tanah desa lembab dan licin. Udara dingin menempel di kulit seperti lapisan tipis yang tak bisa diusir. Menjelang tengah malam, listrik padam serentak, tanpa tanda, tanpa suara. Rumah-rumah tenggelam dalam gelap total, hanya menyisakan cahaya lilin dan lampu minyak yang bergetar ketakutan. Kegelapan tidak terasa kosong, ia padat, menekan, seolah desa dikurung dalam kotak hitam yang dipaku dari luar. Ketukan itu dimulai dari ujung desa. Duk, duk, duk. Ritmenya teratur, berat, dan basah. Lalu berpindah ke rumah sebelahnya, cepat, seperti seseorang yang tahu persis urutan pintu yang harus didatangi. Warga mendengar suara itu mendekat, rumah demi rumah, gang demi gang. Panik merambat lebih cepat dari langkah kaki. Ada yang berdoa keras, ada yang menutup telinga anak-anaknya, ada pula yang membeku, menghitung detik, berharap rumahnya dilewati. Tanpa ada yang mengucapkan, aturan itu muncul di benak semua orang. Jangan buka pintu dan jangan mengintip. Pintu kayu diganjal lemari, jendela ditutup kain. Napas ditahan saat ketukan berhenti tepat di depan rumah. Di ruang tengah, keluarga berpelukan, merasakan jantung masing-masing berdegup tak seirama. Ketika tidak ada suara, justru ketakutan menjadi lebih tajam, karena sunyi berarti menunggu giliran berikutnya. Dari balik pintu, suara lain menyusul. Dengusan napas yang berat dan basah, ngik, ngik, seperti orang tercekik berusaha menarik udara. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata, seolah wajahnya menempel di daun pintu, mendengarkan, mencium, merasakan keberadaan orang di baliknya. Beberapa warga menutup mulut agar isak tidak terdengar, takut suara sekecil apapun menjadi undangan. Kang Asep terjebak di pos ronda. Ia tidak berani pulang, tidak juga berani bergerak. Dari kejauhan, dalam kilatan petir samar, ia melihatnya melompat. Gerakannya kaku seperti kayu, tapi jaraknya jauh dan cepat, tidak wajar. Yang lebih mengerikan, Asep melihat cara makhluk itu mengetuk, bukan dengan tangan, melainkan dengan membenturkan kepalanya sendiri ke pintu, menghasilkan bunyi berat yang sama, berulang tanpa ragu. Di satu rumah, suara pecahan benda jatuh memecah malam. Teriakan refleks menyusul, pendek, panik, ketukan berhenti.
desa menahan napas. Lalu suara itu kembali, kali ini lebih kasar, lebih brutal. Gedoran keras menghantam pintu, tidak lagi meminta, tapi memaksa. Warga di rumah itu menjerit, doa bercampur tangis. Sementara tetangga hanya bisa mendengar, tak berani menolong, tak berani mendekat. Pagi datang dengan sunyi yang ganjil. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara sapu, tidak ada obrolan. Warga keluar rumah perlahan, wajah pucat, mata cekung, tubuh gemetar. Di pintu-pintu rumah terlihat bekas tanah dan lendir di bagian atas, setinggi kepala manusia, seperti sisa sentuhan yang sengaja ditinggalkan. Malam itu tidak merenggut nyawa, tapi ia mencuri sesuatu yang lain, rasa aman, keberanian, dan keyakinan bahwa pintu rumah masih bisa melindungi siapapun di dalamnya. Keheningan pagi tidak membawa jawaban, justru memantapkan satu keputusan berbahaya. Warga berkumpul dengan wajah letih dan mata merah, bukan untuk berdoa pasrah, tapi untuk bertindak. Pak Ustadz berdiri di depan. Suaranya bergetar, namun tegas. Sementara Kang Asep berdiri di sampingnya, masih berusaha meyakinkan diri bahwa keberanian adalah satu-satunya pilihan. Menunggu berarti membuka pintu pada giliran berikutnya. Malam ini mereka tidak mau lagi menjadi sasaran yang diam. Prosesi dimulai dengan obor menyala dan doa yang dilantunkan pelan. Berkeliling kampung mengikuti gang sempit yang dibagari bambu. Api obor memantul di wajah-wajah tegang, memberi ilusi keberanian yang rapuh. Setiap langkah diiringi suara tanah lembab terinjak. Setiap doa terasa menggantung. Lalu satu obor padam tanpa angin, disusul obor lain, dan yang lain lagi. Kegelapan menelan rombongan perlahan, menyisakan bara kecil yang bergetar sebelum mati sepenuhnya. Dalam gelap itu, bayangan mulai muncul, tidak satu, tidak dua, di atas genteng, di balik pohon pisang, di tengah jalan setapak, berdiri siluet putih yang diam. Ada yang melompat, ada yang hanya berdiri menatap. Mata warga menangkap banyak bentuk sekaligus, tapi otak menolak memutuskan apakah jumlahnya benar-benar banyak atau ketakutan yang membelah satu sosok menjadi puluhan bayangan. Ambiguitas itu lebih kejam daripada kepastian. Kekacauan pecah saat Kang Asep merasakan tarikan keras di pergelangan kakinya. Tubuhnya terampas ke tanah basah, napasnya tercekik. Ia meraba dan jari-jarinya menyentuh kain kasar, dingin dan lengket, tekstur yang tidak mungkin ia lupakan. Bau busuk menghantam wajahnya, begitu pekat hingga perutnya berontak, muntah bercampur tanah. Di sekelilingnya, suara warga berteriak memanggil namanya, namun jaraknya terasa menjauh. Asep berusaha bangkit, tapi wajah itu sudah ada di depannya. Jaraknya hanya sejengkal. Detailnya terlalu nyata untuk disebut bayangan. Belatung merayap keluar dari rongga mata, jatuh satu persatu ke tanah. Tali pocong menjerat leher makhluk itu begitu kencang, hingga kulitnya membiru dan merekah. Dari celah mulut yang kaku, terdengar rintihan serak, berulang, memohon dengan nada yang membuat darah Asep membeku. Buka, buka. Desa runtuh dalam hitungan detik. Warga berlari ke segala arah. Doa berubah menjadi jeritan. Obor dibuang. Keberanian menguap. Tidak ada lagi barisan. Tidak ada lagi pemimpin. Semua insting bertahan hidup saling bertabrakan di ganggang sempit. Anak-anak dipanggil, nama-nama diteriakan, lalu hilang di telan gelap. Malam menertawakan kekacauan itu tanpa suara.
hiruk itu sebuah kebenaran menyelinap, pahit dan terlambat. Pak Ustadz melihatnya atau mengingatnya tentang pelanggaran lama yang disembunyikan desa, tentang kiriman yang dibuat untuk mencelakai, bukan arwah yang tersesat. Dendam yang dipelihara bertahun-tahun akhirnya pulang menagih. Teror ini bukan kebetulan, bukan salah urus semata, tapi akibat dari sesuatu yang sengaja dibuka dan kini tidak mau ditutup lagi. Dalam kekacauan itu, Kang Asep terpisah dari rombongan. Langkah kakinya membawanya tanpa arah, melewati gang sempit yang tidak ia kenali, hingga akhirnya berhenti di sebuah area pemakaman lama yang sudah jarang disentuh. Nisan-nisan miring berdiri seperti gigi patah, dan rumput liar setinggi lutut menutup jalan. Tidak ada suara manusia, tidak ada panggilan, hanya udara dingin yang terasa lebih berat di setiap tarikan napas, menegaskan bahwa ia benar-benar sendirian. Makhluk itu tidak langsung muncul. Ia bermain di sudut mata Asep. Bayangan putih melintas cepat, menghilang saat ditoleh. Beberapa detik kemudian, ia muncul lagi, lebih dekat, di balik nisan, di antara batang bambu. Suara tawa lirih terdengar, bukan tawa keras, tapi cekikikan tipis yang menyayat, seperti ejekan yang dibuat khusus untuknya. Ketakutan Asep tidak lagi meledak, ia merayap, menggerogoti pikiran, menguras tenaga tanpa menyentuh tubuh. Lalu suara yang paling berbahaya datang. Suara ibunya, lembut, familiar, memanggil namanya dari arah yang sama dengan sosok putih itu berdiri. Asep menutup mata, menggertakkan gigi, mencoba mengingat bahwa ibunya sudah lama meninggal, bahwa ini mustahil. Namun emosi lebih cepat dari logika. Ada dorongan untuk melangkah, untuk mendekat, untuk menjawab panggilan itu. Di dalam dirinya dua suara bertarung, satu memerintah lari, satu lagi memohon untuk mendekat. Sentuhan itu datang tanpa peringatan. Tubuh Asep terangkat dan terhimpit dalam pelukan yang tidak memiliki kehangatan. Dingin yang menyentuh kulitnya terasa membakar, seperti freezer burn yang menusuk tulang. Dadanya tertekan, napasnya tersendat, dan ia merasakan sesuatu seperti ditarik keluar perlahan dari dalam tubuhnya. Dunia menyempit menjadi rasa sesak, dan bunyi dengusan berat tepat di dekat telinganya. Pikirannya kacau, lidahnya terasa kaku. Asep mencoba berdoa, tapi kata-kata tidak keluar. Bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Di tengah kepanikan itu, ia memejamkan mata dan mencoba berzikir dalam hati. Satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Ada kesadaran pahit yang muncul, bahwa di hadapan yang gaib, keberanian dan logika tidak ada artinya. Yang tersisa hanya kepasrahan. Jeritan melengking memecah udara, bukan jeritan manusia, tapi suara penuh sakit dan amarah yang mundur perlahan. Pada saat yang sama, garis cahaya tipis muncul di ufuk timur, diikuti suara ayam berkokok yang terdengar asing dan jauh. Pelukan itu melemah, tekanan di dada Asep mengendur, dan tubuhnya jatuh ke tanah basah. Makhluk itu menjauh, menghilang bersama datangnya fajar. Asep ditemukan tidak lama kemudian, tubuhnya kaku, mata melotot menatap kosong, napasnya masih ada tapi dangkal. Di beberapa bagian tubuhnya, tampak memar hitam melingkar, rapi, seperti bekas jeratan tali yang menekan terlalu lama. Ia hidup, namun sesuatu di dalam dirinya telah tertinggal di malam itu, dan tidak ada yang tahu apakah bagian itu akan pernah kembali. Pagi itu desa X tidak terasa seperti desa
selamat. Kabut tipis menggantung lebih lama dari biasanya, dan matahari naik tanpa kehangatan. Tidak ada suara lesung, tidak ada sapaan antar tetangga. Warga keluar rumah dengan langkah ragu, menatap sekitar seolah takut melihat sisa malam masih bersembunyi di balik sudut-sudut gelap. Aktivitas berhenti total, ladang ditinggalkan, warung tutup, dan selama beberapa hari berikutnya, desa seperti menahan napas, mencoba memastikan teror itu benar-benar pergi. Upaya pembersihan besar akhirnya dilakukan. Tokoh-tokoh spiritual dari luar desa didatangkan. Ritual ruatan digelar dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makam-makam yang dicurigai dibongkar dengan tangan gemetar dan doa yang tidak putus. Di salah satu liang ditemukan kejanggalan yang membuat semua orang terdiam. Tali pocong tidak ada di tempatnya, atau posisi jenazah yang bergeser dari arah semula seolah pernah berusaha bangkit. Fakta itu menguatkan satu kesimpulan, ada tangan manusia yang ikut bermain dan akibatnya harus ditanggung bersama. Kang Asep selamat, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Pemuda yang dulu lantang dan percaya diri kini lebih sering diam, menatap kosong, dan menghindari malam. Ia berhenti ikut ronda, bahkan enggan duduk lama di luar rumah saat senja turun. Tidurnya gelisah, keringat dingin sering membasahi bantal, dan setiap suara ketukan kecil membuat tubuhnya menegang refleks. Trauma itu tidak terlihat jelas, tapi menggerogoti perlahan, mengubahnya dari dalam. Nama desa itu pelan-pelan berubah makna. Orang luar yang mendengar ceritanya memilih memutar arah sebelum masuk saat malam. Harga tanah turun, rumah-rumah sulit dijual. Kisah tentang pocong yang berkeliling mengetuk pintu menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, diceritakan ulang dengan nada yang selalu diturunkan. Teror itu menjelma menjadi identitas, bayangan panjang yang mengikuti desa kemanapun namanya disebut. Di antara ketakutan yang tersisa, muncul refleksi yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Tentang pengurusan jenazah yang tidak boleh disepelekan, tentang ilmu hitam yang mengundang balasan, dan tentang batas tak terlihat yang seharusnya dihormati. Manusia dan yang gaib hidup berdampingan, bukan untuk saling menantang, tapi untuk saling menjaga jarak. Pelanggaran kecil bisa membuka pintu yang sulit ditutup kembali. Meski ruatan telah dilakukan, tidak semua suara benar-benar hilang. Pada malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku masih mendengar ketukan itu. Duk, duk, duk. Datang dari arah yang tidak jelas, berhenti sebelum pintu, lalu lenyap. Tidak ada yang berani memastikan, tidak ada yang bertanya. Mereka belajar dari malam terburuk itu bahwa beberapa jawaban lebih aman dibiarkan menggantung. Maka kisah ini ditutup bukan dengan rasa lega, melainkan dengan peringatan. Setiap malam, sebelum lampu dipadamkan dan tubuh rebah, ada satu pertanyaan yang sebaiknya terlintas di benak kita semua. Sudahkah Anda mengunci pintu malam ini? Atau jangan-jangan tanpa disadari, dia sudah lebih dulu ada